Halo anak-anak hebat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, anak-anak hebat, coba lihat lilin ini. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti pernah melihat lilin. Entah itu ketika mati lampu, atau ada teman anak-anak yang ulang tahun. Tentunya anak-anak pasti pernah melihat lilin yang menyala. Tetapi, apakah anak-anak pernah memperhatikan bentuk lilin yang sedang menyala itu? Nah, apakah bentuk lilin yang menyala itu tetap atau berubah? Jika bentuk lilin ini berubah, bagaimana perubahan bentuk pada lilin ini bisa terjadi? Nah, apakah benda lain juga dapat mengalami perubahan wujud? Untuk mengetahui hal tersebut, coba siapkan alat dan bahan berikut. Lilin, korek api, gelas ukur, tutup gelas. Dalam video ini, yang digunakan sebagai tutup gelas adalah cawan Petri, Air panas, es batu, kapur barus, dan tungku. Untuk percobaan yang pertama, siapkan lilin, korek api, dan tutup gelas sebagai wadah. Kemudian, nyalakan lilin menggunakan korek api. Tunggu beberapa menit, kemudian lihatlah yang terjadi pada lilin yang sedang terbakar. Mengapa bentuk lilin cair? Selanjutnya, perhatikanlah tetesan lilin yang jatuh ke bawah. Lihatlah bentuknya setelah dingin. Mengapa mengeras kembali? Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, siapkan air panas, gelas ukur, dan tutup gelas. Kemudian, tuangkanlah air panas tersebut ke dalam gelas. Amatilah apa yang dapat kamu lihat pada bagian permukaan gelas. Mengapa seperti ada asap? Selanjutnya, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Tunggu beberapa menit. Lalu lihatlah apa yang ada pada bagian tutup gelas tersebut. Mengapa ada airnya? Selanjutnya, pada percobaan ketiga, siapkan kapur barus, lilin, korek api, gelas ukur, tutup gelas, es batu, dan tungku. Kemudian letakkan lilin dan nyalakan lilin tersebut menggunakan korek api. Kemudian letakkan tungku di atas lilin yang sudah menyala. Ambillah gelas ukur dan letakkan di atas tungku. Kemudian, ambil kapur barus dan masukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian tutuplah gelas ukur tersebut menggunakan tutup gelas. Dan letakkan es batu pada bagian tutup gelas tersebut. Diamkanlah selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup gelas. Kemudian, tuangkanlah es batu yang ada pada tutup gelas. Kemudian lihatlah yang terjadi
pada bagian dasar tutup gelas. Terdapat kristal-kristal di dasar tutup gelas yang digunakan untuk menutup gelas tersebut. Dan kapur barus yang tadi diletakkan di dalam gelas telah menghilang. Pada bagian dinding gelas juga terdapat kristal-kristal yang berbau kapur barus. Mengapa demikian? Nah, anak-anak, berdasarkan ketiga percobaan yang sudah kita lakukan, dapat diamati pada percobaan pertama, mengapa bentuk lilin itu menjadi cair? Nah, hal ini karena adanya energi panas yang berasal dari api, sehingga menyebabkan suhu pada lilin naik, dan kemudian lilin tersebut akan terbakar atau meleleh. Hal ini merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair, atau yang disebut dengan mencair. Mengapa tetesan lilin tersebut mengeras kembali? Nah, hal ini karena tetesan lilin tersebut berada jauh dari sumber energi panas atau api tersebut, sehingga suhu pada tetesan lilin tersebut menurun kembali, sehingga tetesan lilin yang mulanya cair mengeras kembali menjadi kebentuk lilin. Nah, pada perubahan wujud ini merupakan perubahan dari benda cair menjadi benda padat atau yang disebut dengan membeku. Pada percobaan kedua, mengapa terdapat seperti asap pada bagian permukaan gelas? Nah, hal ini terjadi karena adanya proses penguapan yang berasal dari air yang dipanaskan. Nah, perubahan wujud benda ini merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas atau yang disebut dengan menguap. Nah, selanjutnya pada bagian tutup gelas, mengapa terdapat air? Nah, hal ini karena ketika gelas itu ditutup, uap yang berasal dari air panas tersebut tidak dapat keluar dari dalam gelas, sehingga uap air tersebut berkumpul di bagian tutup gelas menjadi titik-titik air. Nah, perubahan wujud benda ini merupakan perubahan dari wujud gas atau uap menjadi benda cair atau yang disebut dengan mengembun. Pada percobaan ketiga, kapur barus yang telah dipanaskan akan mengalami proses penyubliman, sehingga kapur barus yang terdapat di dalam gelas akan menghilang. Perubahan wujud benda ini merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas atau yang disebut dengan menyublim. Kemudian, gas dari kapur barus tersebut akan menyentuh tutup gelas yang dingin karena es batu tersebut, sehingga gas dari kapur barus tersebut akan menempel menjadi kristal-kristal pada bagian dasar tutup gelas dan juga pada bagian dinding gelas. Nah, kristal-kristal tersebut merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat atau yang disebut dengan mengkristal. Berdasarkan percobaan sederhana yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat 3 macam bentuk benda. Yang pertama ada benda padat, kemudian yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas, di mana masing-masing bentuk benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semula, seperti ketiga percobaan yang sudah kita lakukan, dan perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula, seperti buah-buahan yang membusuk atau kertas yang dibakar. Jadi, perubahan wujud benda adalah suatu proses yang terjadi pada benda yang menyebabkan benda tersebut berubah wujudnya dari bentuk semula. Untuk memahami lebih lanjut mengenai perubahan wujud benda, silahkan anak-anak menuliskan dalam bentuk tabel mengenai sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik video pembelajaran ini.
Anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.